Sangat dekat kita dengan Nabi SAW di surga. Bayangkan derajat beliau sangat tinggi di surga. Kita bisa dekat dengan Nabi hanya seperti ini perbedaannya. Jari telunjuk sama jari tengah, asal sponsor yatim. Yang pertama, kita tidak boleh lewat dari doa. Saya tidak usah jelaskan dalil, saya yakin kita tahu semuanya. Tapi yang jelas, doa ini jangan dianggap remeh. Kita lihat di sini statement yang menarik tentang masalah modal ya. Jangan pernah mulai dengan harta haram. Perhatikan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, la raddu natiqin atau nadiqin min haramin afdal min mi'ati alfin tunfiqu bisabilillah. Menolak. Dia bilang sama saya, Ustaz, gimana caranya Ustaz dapat modal kalau kita tidak pinjam dari bank riba? Saya tanya, saya bilang gini dok, saya tanya, kalau itu bank dapat dari mana uangnya? Dari investor. Baik, sekarang berarti posisi bank antara investor sama nasabah, ada bank penengahnya kan? Kenapa kita nggak pakai penengah? Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Kemudian 35, yatim dan harta. Kita tahu ada pahala. Sabda Nabi SAW, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal ustafa wa farraja bainahuma syai'a. Aku dan orang yang menanggung anak yatim, maksudnya kata Nabi, aku dan sponsor yatim seperti ini di surga. Lalu beliau pertemukan antara telunjuk dengan jari tengah dan beliau kasih jarak sedikit. Artinya sangat dekat kita dengan Nabi SAW di surga. Bayangkan derajat beliau sangat tinggi di surga. Kita bisa dekat dengan Nabi hanya seperti ini perbedaannya. Jari telunjuk sama jari tengah, asal sponsor yatim. Gimana caranya sponsor yatim kalau tidak punya uang? Sponsor 1 yatim dengan sponsor 10 yatim, bagaimana sama pahalanya? Sponsor 100 yatim, 1000 yatim. Makin banyak duit, makin banyak kita bisa sponsori. Kan gitu. Berarti pahala ini makin membludak bagi orang yang punya harta. Ke-36, janda dan harta. Nah, jangan salah paham. Hilang ngantuk rupanya. Karena kata Nabi SAW, as-sa'i alal armara wal miskin. As-sa'i kan antum tahu ya, haji orang sa'i. Sa'i itu kan jalan dengan semangat menyelesaikan, itu sa'i. Sengaja. Jadi orang yang berusaha membantu, jalan dan sengaja mencari janda-janda dan orang miskin. Itu di sini yang maksud adalah janda yang membutuhkan. Bukan sengaja teman-teman cari janda kaya. Kal mujahid fisabilillah. Pahalanya sama dengan mujahid di jalan Allah. Keluar nyari orang-orang susah itu, jangan-jangan kita mampu itu sama dengan mujahid di jalan Allah. Awul qa'imil lail was-sa'imin nahar. Sama pahala dengan orang yang sibuk beribadah di malam hari dan siang hari. Puasa di siang hari. Ini orang yang dapat dari janda yang dibiayai. Kemudian yang ke-37, safar. Kita dalam hidup kita butuh safar kan? Misalnya di sini ke Bandung, saya tadi dari Jakarta misalnya, teman-teman mungkin ada yang dari luar kota. Ada yang luar kota ya? Ya banyak, itu kan safar ya. Nah safar ini manfaatnya besar dalam Islam ya. Asal safar antum dalam bentuk ketaatan. Ulama sepakat mengatakan tidak ada safar bagi seorang muslim untuk maksiat. Karena itu dianggap maksiat, berbahaya, kalau meninggal bisa su'ul khatimah. Nah Imam Syafi'i berkata rahimahullah dalam syair beliau, "Tagharrab 'anil awtani fi talabil 'ula wa safir fa fil asfari khamsu fawaidin. Tafarruju hammin wa iktisabu ma'isyatin wa ilmun wa adabu wa suhbatu majidin." Mengasinglah atau berpindahlah ke banyak negeri, safar. Ya, Imam Syafi'i suruh kita banyak safar untuk mencari kemuliaan. Dalam safar itu ada 5 faedah yang bisa didapatkan minimal kata beliau. Yang pertama, hilangnya kesusahan. Ini hikmah sekali beliau bicara karena Imam Syafi'i seorang ulama. Jadi kalau teman-teman lagi hadapi masalah, jangan kurung diri di kamar. Keluar, hirup udara, lihat langit, ketemu orang. Kalau enggak makin sumpek. Masalah apapun, jangan kurung diri dalam selimut, itu makin membuat kita terkurung. Suruh keluar, bergerak, itu menghilangkan kesusahan. Interaksi sama orang, hirup udara, pergi makan, keluar. Lupain sejenak masalah kita, itu bisa membantu. Kemudian mendapatkan kehidupan, ya. Maksudnya di sini iktisab maisha, pendapatan hidup. Orang kalau safar, kita ke negara orang, ke kota orang, kita jadi tahu bisnis apa, ada peluang apa gitu ya. Kemudian dapat ilmu, adab, tata krama, dan suhbatu majidin, persahabatan yang setia. Karena orang kalau sudah safar sama seseorang, dia bisa lihat sifat aslinya. Makanya orang datang kepada Umar mengatakan, ya Amir Mu'minin, ini sahabat saya. Kata Umar, kamu pernah safar nggak? Dia bilang belum pernah. Kata Umar, kau belum bersahabat dengan dia. Harus safar dulu. Safar itu kelihatan sifat aslinya orang, pelitnya, emosionalnya dan segala macam. Tapi intinya di sini adalah safar itu sangat besar sekali manfaatnya menurut Imam Syafi'i. Dalam menuntut ilmu juga sama, mencari pengalaman sama, tapi harus butuh harta. Kemudian teman-teman sekalian, wasiat dan harta. Ini 38 sama 39 agak mirip. 39 itu masalah warisan. Riwayatnya sama. Tentang kejadian Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau termasuk sahabat Nabi yang sangat kaya raya. Di Makkah pernah beliau sakit keras dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, boleh enggak saya mewasiatkan seluruh harta saya? Maksudnya saya tulis wasiat sekarang, kalau saya mati semuanya wakaf di jalan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan jangan.
Dia bilang, kalau begitu ya Rasulullah, setengahnya. Ya. Kalau begitu setengahnya saja. Ya. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Dia bilang, sepertiga ya Rasulullah, ats-tsuluts. Kata Nabi SAW, ats-tsuluts wa ats-tsuluts katsir. Sepertiga masih boleh, tapi masih banyak itu. Ya. Tapi Nabi SAW mengizinkan kita mewasiatkan sepertiga harta. Misal gini, antum tulis sekarang wasiat sebelum meninggal, tulis wasiat, sepertiga harta saya buat wakaf pesantren, sepertiga harta saya buat tahfidz Quran, sepertiga harta saya buat ini dan itu misalnya. Itu sepertiga harta boleh. Nanti kalau meninggal, ahli waris nggak boleh bagi sebagai warisan. Tapi ingat hadis Nabi SAW, la wasiyata li waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris, karena ahli waris sudah dapat warisan, mereka tidak boleh dikasih wasiat. Tidak boleh kita bilang, kalau saya meninggal anak pertama saya rumahnya yang ini, anak kedua ini, itu nggak boleh. Itu warisan mereka nanti. Kalau mau kasih semasa hidup namanya hibah, beda lagi. Kalau hibah boleh, tapi harus sama rata ya. Laki-laki sama perempuan sama, kasih rumah ini 100 juta, ini 100 juta. Kalau warisan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kalau meninggal warisan berarti laki-laki harus 2 bagian dari perempuan. Tapi ini Nabi SAW bolehkan saat mewasiatkan sepertiga hartanya. Orang kalau wafat harus 4 hari segerakan, ngurus jenazahnya, jalankan wasiatnya, ya kemudian dibayar utangnya dan dibagi warisannya. Makanya poin sesudahnya kita masuk ke warisan. Ini sama juga. Karena lanjutan hadis teman-teman sekalian, perhatikan tadi saya baca setengahnya ya. Lanjutan hadisnya, ya setelah Nabi SAW mengatakan sepertiga tapi sedikit cukup besar, lalu beliau mengatakan, sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya, ada kau tinggalkan warisan, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sementara mereka terpaksa meminta-minta kepada sama manusia. Ya. Sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari ridha Allah, pasti kau akan diberikan pahala termasuk yang dimakan oleh istrimu. Tapi saksi bahasan kita meninggalkan ahli waris kita dalam kondisi kaya, itu lebih baik kata Nabi. Berarti wasiat beliau, sunnah Nabi SAW. Nah, ini hubungannya. Kemudian yang ke-40, utang piutang dengan harta. Sudah tahu belum teman-teman sekalian, kita bisa raih pahala besar dari mengutangkan orang. Biasanya kita kan kalau orang mau utang kita lari. Pahami baik-baik teman-teman, pintu ini pintu pahala. Pernah dengar Sa'ad bin Ubadah, sahabat Nabi yang paling kaya, yang dia sempat menawarkan setengah kebunnya kepada Abdurrahman? Nah, itu kan orang kaya raya dia. Dia bilang sama anaknya seingat saya bernama Qais, dia mengatakan, ini adalah gudang hartanya ayah, sedekahkan semau kamu. Setiap hari ayah dan anak ini naik ke atas rumah iklanin, siapa penduduk Madinah yang butuh uang silakan, butuh harta silakan, butuh apa saja. Orang datang, gudangnya habis, subhanallah, malamnya penuh lagi. Orang yang sangat kedengar, bisa kita baca kisah tentang Sa'ad radhiyallahu anhu. Intinya, satu waktu dia bilang begini sama anaknya, nah semua jenis sedekah sudah kita lakukan. Bagi makanan, pangan, harta, hewan tunggangan, hewan ternak, perlengkapan perang, semua sudah. Tinggal satu yang kita belum lakukan. Kita belum raih pahala dari mengutangkan orang. Ini kata Sa'ad. Dia sama anaknya naik ke atas rumah lalu teriak lagi, siapa penduduk Madinah mau utang? Utang mereka, datang mau utang. Sepakat ya, jatuh tempo. Dibiarin sama mereka. Begitu datang orang itu mau bayar utang, jatuh tempo, mereka mengatakan kami tidak akan terima yang sudah kami pinjamkan jalan Allah. Halal buat kamu. Hanya cari pahalanya. Perhatikan hadisnya. Man andara mu'siran, kata Nabi SAW, falahu bikulli yawmin sadaqah qabla an yahilla ad-dain. Fa idza halla ad-dainu fa andarahu kana lahu bikulli yawmin mithluhu sadaqah. Barang siapa yang memberikan tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, utang maksudnya, dia belum bisa bayar, maka setiap hari sebelum jatuh tempo pelunasan dia akan dihitung telah bersedekah sejumlah uangnya. Teman-teman misalnya utangi orang 1 juta, awal Januari dibayar nanti awal Februari. Setiap hari di awal Januari kita sedekah 1 juta. Berarti investasi 1 juta, pahalanya 31 juta. Kalau Januari 31 hari. Kalau lewat, kata Nabi SAW, sudah lewat jatuh tempo di dalam hadisnya, maka setiap harinya akan dinilai bersedekah 2 kali lipat dari nilai piutangnya. Seperti Februari nanti dia kita tagih, bayar, oh saya belum bisa. Ya udah awal Maret ya. Di bulan Februari setiap hari sedekah 2 juta. Sampai sebagian ulama menangkap hadis ini mengatakan, sesungguhnya Allah membukakan pintu pahala sedekah bagi orang pemilik piutang yang tidak dibukakan kalau dia mau sedekah normalnya. Sampai mau sedekah tiap hari 2 juta, kali tiap hari rutin. Ini dengan modal 1 juta, dapatnya bulan pertama 1 juta tiap hari, bulan kedua sampai orang itu bayar 2 kali lipat. Oh dia nggak bayar 10 tahun, kan pahalanya luar biasa. Kemudian selanjutnya bakti dan harta. Ini juga secara umum, tapi intinya kita bisa berbuat baik sama orang tua kita, kerabat kita segala macam. Dikatakan oleh Tariq bin Abdullah radhiyallahu anhu, qadimna al-Madinah fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'ala al-mimbar yakhutub an-nas wa huwa yaqul yadul mu'til ulya wabda biman ta'ul ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka adnak.
Ketika kami sampai di Madinah, kata Tariq, Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar, seraya berkhutbah kepada manusia dan berkata, tangan orang yang memberi di atas lebih baik dari tangan yang di bawah, dan mulailah memberi kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Ini kita bisa bakti dengan ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, dan saudara laki-lakimu, kemudian orang-orang yang di bawahmu. Intinya terbuka pintu bakti ekstra untuk orang tua dan bakti pada kerabat-kerabat kita. Karena kan kalau ayah kita meninggal, penggantinya adalah saudara ayah atau kakak laki-laki kita. Ibu kita meninggal, saudarinya ibu atau kakak perempuan kita, itu kan penggantinya. Maka kita bisa meraih pahala itu. Yang terakhir, yang ke-42, ini masalah profesi, teman-teman sekalian. Di mana profesi yang kita mau tekuni, sekarang kita sudah kuasai satu bidang A misalnya. Tentu saya yakin kalau teman-teman sudah bergerak di bisnis, paham masalah upgrading skill, ya. Bagaimana ada waktunya di mana kita harus meningkatkan skill kita. Kenapa orang walaupun lulus cum laude masuk kerja di satu perusahaan, instansi pemerintah atau yang lainnya, pasti ada upgradingnya, di mana dia akan ikut pelatihan nanti. Naikkan lagi skillnya, padahal dia sudah cum laude secara teori. Memang ada begitu teman-teman sekalian, itu namanya peningkatan profesi itu. Nah ini poin 42. Umar berkata radhiyallahu anhu, ta'allamul mihnah fa innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnati. Pelajarilah keterampilan-keterampilan, ya, dan profesi, karena bisa jadi suatu saat seseorang dan terkadang akan membutuhkan keterampilannya. Mohon maaf ini sedikit agak cepat ngomongnya karena memang poinnya ini bagian pertamanya. Bagian keduanya dari yang akan kita sampaikan teman-teman di sini, tujuan, visi dan misi bisnis travel haji dan umrah. Kita sekarang lebih lanjut tadi itu kenapa kita harus berbisnis? Yang antaranya travel atau yang lainnya, ya. Karena Islam menyuruh kita menjadi orang kaya dan sukses. Itu 42 alasan tadi. Sekarang kita masuk ke tujuan, visi dan misi bisnis travel haji dan umrah. Ada dua di sini poin penting yang kini tidak diberatkan. Teman-teman, kita harus pahami kalau kita bisnis haji dan umrah, PPIU atau PIHK, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang paling pertama, lupakan dulu margin perusahaan. Kalau saya terapkan SOP di kantor kami di Uhud Tour, semua staff dari mulai GM, kemudian manajernya, kemudian sampai ke staff bawah CS dan marketingnya, saya mengatakan target kita adalah bagaimana meraih pahalanya semua orang yang haji dan umrah. Tawafnya, sa'inya, doanya, zikirnya, itu jadi target utama. Jangan pikir saya kalau jual ini saya dapat bonus sekian, itu kecil sekali. Siapa yang kejar akhirat, dunianya ikut. Siapa yang kejar dunia, akhiratnya luput. Ini poin. Jadi kita cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan masalah ridhonya, At-Taubah 72, wa ridwanu minallahi akbar, dzalika huwal fawzul azim. Keridhaan Allah adalah yang paling besar, harus menjadi target utama. Itu adalah keberuntungan yang besar. Jadi kita harus ke situ targetnya. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW, ini hanya diangkat dalil dua saja. Sabda Nabi SAW, man faraka dunya ala al-ikhlas lillahi wahdahu la syarikalah wa aqama as-salat wa ata az-zakah farakaha wallahu anhu radin. Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan ikhlas hanya untuk Allah semata, tidak mempersekutukannya, menegakkan salat, menunaikan zakat, maka ia meninggal dunia dalam kondisi Allah ridho padanya. Allah ridho berarti selesai. Semuanya akan terpenuhi, dosa akan dimaafkan, amal akan diterima dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita harus target teman-teman sekalian pelayanan umat. Jadi kita bukan hanya sekedar jualan, ya. Kalau mungkin restoran itu mereka peduli dengan customernya, ya, customer care. Bagaimana customer itu bisa merasa puas dan segala macam. Nah kita lebih kepada umum lagi, lebih kepada umat. Karena masalah membawa orang ke Baitullah, ke Masjid Rasulullah SAW. Maka kita minta supaya Allah mudahkan kita menolong orang. Hadits Nabi SAW, Allah fi aunil abdi maka abdu fi auni akhi. Allah akan selalu senantiasa menolong hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya, ya. Di antaranya penolongan ini teman-teman, coba usahakan di dalam prosesi kita memudahkan orang berangkat. Kami biasa lakukan itu, ya. Ada beberapa keluarga datang, kami mau bayar tapi kami belum bisa lunasi. Ya udah nggak apa-apa, silakan berangkat dulu. Bisa kami berangkat saja. Mereka baru bayar, misalnya masih dari 6 orang baru 4 orang misalnya 2 menyusul. Dan mereka pastikan pada kami memang ada pendapatan gini. Berangkat aja dulu. Silakan, tidak apa-apa. Ternyata betul setelah berangkat karena kita tulus, Allah mudahkan juga orang itu datang dan membayarnya. Sebagai contoh, mungkin ada saatnya di mana teman-teman sebagai pelayanan umat kita juga mendahulukan untuk ada kegiatan sosialnya. Dalam arti kata, bagaimana ada mungkin di antara 45 jemaah yang berangkat ada 1 marbot masjid, imam masjid, ada kegiatan-kegiatan seperti itulah. Itu termasuk pelayanan umat. Apalagi yang sedang kita layani ini adalah tamu Allah. Hadits yang masyhur, ya, al-ghazi fisabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabu wa sa'alu fa'atahum. Orang-orang yang berperang jalan Allah, jihad, orang yang haji dan orang yang umrah adalah tamu Allah. Allah memanggil mereka dan mereka pun menjawabnya, dan mereka meminta kepada Allah karena menjawab panggilan haji dan umrah itu, maka ia pun diberikan oleh Allah. Kemudian teman-teman sekalian, ini hadis mirip.
Kita langsung izinkan saya sampaikan ini karena waktu tinggal 10 menit, mungkin tinggal 8 sekarang. Ada beberapa kiat sukses bisnis travel dan haji dalam umrah menurut kami. Yang pertama, kita tidak boleh lewat dari doa. Saya tidak usah jelaskan dalil, saya yakin kita tahu semuanya. Tapi yang jelas, doa ini jangan dianggap remeh. Islam mengajarkan doa sebelum aktivitas. Ya, sebelum makan, sebelum tidur, sebelum keluar rumah, sebelum aktivitas. Jadi sebelum memulai usaha, sebelum berangkat, sebelum segala macam mulai doa. Dan doa ini betul-betul harus dengan syaratnya. Kata Nabi SAW, Udu'ullah muqinuna bil ijabah fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Berdoa kepada Allah dalam penuh keyakinan akan diterima, karena Allah tidak terima doa dari hati yang lalai. Betul-betul minta, ya Allah berkahi travel saya, mudahkan saya memberangkatkan dan seterusnya. Dan minta kepada Allah walaupun hal kecil. Ya Allah mudahkan misalnya imigrasi, ya Allah mudahkan saya mendapatkan koper yang terbaik, ihram yang terbaik. Dari hal kecil sampai hal besar. Perhatikan hadisnya. Nabi SAW mengatakan ini hadis mulia sekali tentang doa. Salullaha kulla syai' hatta syi'a. Fa inna Allah in lam yuyassir lam yatayassar. Minta segala sesuatunya kepada Allah, bahkan tali sendal sekalipun. Hal yang kecil, minta sama Allah, kata Nabi. Karena jika Allah tidak memudahkan, maka tidak akan mungkin menjadi mudah. Yang kedua, teman-teman sekalian, ya, modal. Perhatikan modal kita. Jangan memulai usaha kalau mau dapat uang dengan modal haram, tidak bisa. Ya, modal harus halal, walaupun sedikit. Kita cari keberkahannya. Kita tahu kita disuruh halalan thayyibah. Halal dan berkualitas. Ini modal. Kemudian kita lihat di sini statement yang menarik tentang masalah modal, ya. Jangan pernah mulai dengan hal haram. Perhatikan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, la raddu natiqin, ya, atau nadiqin min haramin afdal min mi'ati alfin tunfiqu fisabilillah. Menolak 1 dirham dari harta yang haram lebih baik daripada 100.000 yang dibelanjakan di jalan Allah. Jadi para salaf itu, para sahabat melihat kalau mereka nolak 1 dirham, kalau kita 1 rupiah haram, lebih baik daripada berinfak 100.000 dirham. Karena pentingnya menolak ini penting sekali. Ibnu Mubarak mengatakan, ya, menolak 1 dirham yang berasal dari sesuatu yang meragukan atau syubhat lebih aku sukai daripada bersedekah dengan 200.000 hingga mencapai 600.000. Ini pemahaman penting dalam masalah modal. Yang ketiga, teman-teman, sistem yang halal. Jauhi gharar, jauhi kezaliman. Maaf ini ya, saya harus buka-bukaan. Teman-teman travel mungkin tahu masalah ini. Teman-teman, kalau ada modal, tidak usah ditahan modalnya. Kenapa ada jemaah kita tidak dapat hotel? Kenapa ada jemaah kita tidak bisa berangkat? Karena nggak di DP. Kan sederhana. Coba DP pesawat itu tidak akan hilang sihnya dari antum. Coba DP hotel itu tidak akan diusir jemaah kita. Tapi kita coba-coba angkat flyer. Sebagian traveler kita angkat flyer hotel Fairmont di Mekah, hotel apalah, Movenpick di Madinah. Tapi dia belum kontak hotel itu. Dia tes pasar. Makanya selalu flyernya garis miring staraf. Kenapa dia tulis taraf? Supaya dia punya jalan solusi untuk mengganti kalau dia tidak dapat. Di Uhud Tour kami travel, antum lihat flyer tidak akan pernah ada staraf. Saya bilang di SOP kami tidak ada staraf. Bayar hotel itu baru antum angkat flyernya. Kalau nggak bisa jangan jualan, jangan bisnis. Tapi tidak ada modal Ustaz, cari investor. Yakinkan orang. Saya pernah diundang oleh Dr. Richard Lee. Waktu beliau itu belum masuk Islam, sembunyikan keislamannya. Sekarang sudah dia terang-terangan. Dia bilang sama saya, Ustaz, gimana caranya Ustaz dapat modal kalau kita tidak pinjam dari bank riba? Saya tanya, saya bilang gini dok, saya tanya. Kalau itu bank dapat dari mana uangnya? Dari investor. Baik, sekarang berarti posisi bank antara investor sama nasabah, ada bank penengahnya kan? Kenapa kita nggak pakai penengah? Kita langsung ke investor, bisa nggak? Bisa Ustaz? Bisa. Saya buka restoran begitu kok. Saya tinggal buat proposal yang baik, saya datangi seorang pengusaha, saya tawarkan saya punya usaha begini. Tawakal kepada Allah, Allah kasih modal. Gitu kan? Masalahnya kita selalu mengatakan, oh saya tidak bisa kecuali harus riba. Nah ini jadi masalah ini. Ya. Nah sistem halal ini teman-teman harus kita hati-hati. Jadi apa yang antum janjikan orang di flyer harus sama. Jangan pakai staraf karena itu akan mengurangkan profesionalisme antum. Jangan. Staraf itu darurat. Nanti tidak usah dipanjangkan di situ. Banyak orang travel, maaf ya, ini tanda kutip menurut saya nakal, tanda kutip ya. Tapi banyak jemaah tidak tahu. Hati-hati, ini tadlis dalam ilmu hadis. Menipu tapi tidak kelihatan, bahaya sekali. Misal dia tulis Fairmont dari sini staraf. Dia udah booking Fairmont misalnya 30-20 kamar, dapat nih. Fairmont sama Movenpick di Tower Jam itu sama-sama bintang 5, beda harganya 300-400 real. Sekarang dia sudah dapat Fairmont, jemaah sudah janjikan, tapi karena dia tahu di sini 400 real, dia bilang, maaf Bapak Ibu kita pindah ya, dan kita sudah tulis taraf. Dia bohongi dirinya sendiri, padahal jemaah tahunya Fairmont. Ini jadi masalah. Antum akan ditanya sama Allah hari kiamat. Ini kan bahaya, sistemnya salah ini. Kan itu. Kami di Uhud Tour buat peraturan teman, bukan karena Uhud ini, tapi karena saya buat peraturan itu. Kalau ada jemaah mendaftar, selama belum hangus, kita kan bayar DP nih. Sekarang kita book 100 seat pesawat Garuda atau Saudia. Ini uangnya. Kemudian 3 juta per tiket. Mungkin teman-teman tidak asing, 3 sampai 4 juta kita bayar DP. Jadi di situ tidak akan
hanguskan sama mereka, tidak akan dijual sama orang lain. Sekarang pada saat kita bayar kan belum, DP kan belum ada nama. Ada jemaah daftar nih, 40 orang misalnya, 50 orang. Terus kemudian jemaah-jemaah ini teman-teman sekalian ada misalnya tiba-tiba urgent, keluarganya sakit, dia batal, dia tidak bisa berangkat, tidak dapat izin dari tempat kantor. Sebagian travel karena tidak mau kehilangan jemaah, dia bilang kalau Anda tidak lanjutkan Anda hangus. Padahal ini tiket belum ditulis namanya jemaah. Kenapa antum buat gharar di situ? Kan gharar dosa besar. Gharar itu selevel dengan riba, nggak boleh. Antum merugikan dia, padahal sebenarnya antum belum masukkan nama orang itu di tiketnya. Kalau kita enggak, silakan, enggak apa-apa, batal. Sampai ada datang kepada saya, Ustaz, ini benar Ustaz, uang saya dikembalikan semua. Lah memang uang Bapak Ibu belum kita pakai. Pernah terjadi juga begini. Dia sudah bayar full nih. Tiketnya sudah ada, hotel sudah di-book di sana. Waktu dia batal tiba-tiba karena ibunya sakit, kita minta, sebentar ya kami hubungi dulu. Penerbangan rupanya sudah tidak mau lagi. Sudah 2 hari sebelum berangkat. Kamar hotel udah nggak bisa lagi. Maka kamar hotel teman-teman kami kosongkan. Nggak bisa dipakai karena orang itu yang bayar. Kecuali dia ridhoi baru silahkan. Banyak travel maksimalkan ya. Mumpung orang itu tidak pakai ya sudah pakai sama stafnya. Ini bahaya teman-teman sekalian. Hati-hati. Nah ini sistem penting sekali untuk mendapatkan kehalalan. Ya. Kemudian teman-teman sekalian produk halal. Ini juga sama. Ada produk-produk yang kita buatin di situ harus halal. Dalam arti kata memang yang kalaupun misalnya antum buat Muslim Tour, ya, ingat harus diperhatikan semua makanan halalnya. Kami pernah umroh plus Spanyol, pertama kali saya bawa travel, dikagetkan pasti dari sana tuh leadernya semua non Muslim. Ya, yang Katolik, yang Protestan, perempuan tidak pakai hijab, alasannya karena di Spanyol tidak ada. Itu pertama kali kami berangkat ke sana. Akhirnya kita jadi serba salah. Ya. Ini gimana nih? Saya ngomong sama bagian di sana, oh memang begini di sini. Terus saya ketemu sama orang-orang Maroko di sana, di masjid-masjid saya coba datang. Oh ternyata banyak tuh leadernya Muslim. Ini contohnya. Berarti memang harus kita hati-hati sekali nih ya. Harus betul-betul kita pikirkan masalahnya. Intinya kalau antum sedang di luar, di negara non-Muslim kita minoritas, cari masjid aja. Masjid itu biasanya ada banyak makanan halal di sekitarnya. Nah ini juga yang keempat adalah sinergi penting sekali. Coba jangan berdiri sendiri, gabunglah sama asosiasi teman-teman. Asosiasi resmi, mereka sudah punya sistem, mereka bisa bantu anggotanya, dan ini kita disuruh ta'awun dalam kebaikan. Ya. Ini juga tidak asing tentunya, perkataan Imam Qurtubi, saya tidak bahas lagi karena melihat waktunya. Ini semua berhubungan dengan masalah dalil sinergi ya, tentang masalah kita berta'awun, orang mukmin seperti saudara mukmin, seperti satu taman, satu bangunan, gitu ya. Terus kemudian hal-hal yang lainnya gitu ya. Kemudian juga ada poin ke F-nya, belajar dari kesuksesan teman-teman. Jadi gini, saya waktu pertama buka Uhud Tour, kurang lebih 8 tahun yang lalu, saya langsung dulu sama Limen, saya bilang gini, saya mau Uhud Tour ini memulai dari travel yang paling maju di Indonesia di hari ini. Itu kita lihat Maktur, ada Alisan, ada beberapa travel-travel besar. Saya bilang saya mau mulai bergerak dari kesuksesan mereka hari ini. Kita jangan mundur, Maktur sudah 40 tahun misalnya. Kita jangan mundur dari 40 tahun kita jatuh lagi di lubang yang pernah dia jatuh. Mulai dari kesuksesan orang, itulah langkah pertama kita. Dia sudah 40 tahun. Jadi kita mulai pakai bus yang sama, kita pakai handle yang kurang lebih sama, koper dan segala macam sama, sehingga kita maju. Banyak orang tidak, dia buka travel, dia mulai dulu dari apa yang sudah orang gagal. Nah, Nabi SAW kan sudah bilang, orang mukmin tidak boleh tersengat dari lubang 2 kali. Walaupun ini diibaratkan hewan menyengatnya, tapi kan harus dari kegagalan orang kita belajar. Jangan ulangi lagi, gitu kan? Nah ini juga salah satu hal yang mesti diperhatikan teman-teman sekalian. Kemudian jangan lupa ini juga penting sekali masalah kegiatan sosial. Ini tadi saya bilang, maaf saya tutup dengan ini ya. Karena memang ini penutupannya di dalam kegiatan sosial ini. Sama ada satu profesionalisme. Sosial ini begini, tidak bisa dipisahkan ekonomi dalam Islam dengan sosial. Kalau antum mau berkah nggak bisa. Bisnis harus ada sosialnya, nggak bisa tidak. Kalau antum sering berbagi maka ada pahala. Jadi ada orang ibu-ibu pernah datang kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah. Abu Hanifah ini kan penjual kain sutra. Kemudian ibu ini datang mengatakan, wah Imam, saya punya 10 dirham saja. Saya mau beli kain sutra. Waktu itu kain sutra paling murah 100 dirham. Kata Imam Abu Hanifah, ini ada, silakan ambillah. Ibu itu ambil dengan senangnya, dia bayar 10 dirham. Lalu dia bilang sebelum dia pergi, Imam itu kalau kita sekarang kiai kan, wah Imam, kok bisa anda jual ke saya sutra 10 dirham? Satu pasar aja saya keliling semuanya 100 dirham. Dia bilang, kata Imam Abu Hanifah, karena kemarin saya beli 10 lembar kain ini, 9 sudah laku untung. Sekarang kau saudara saya muslim butuh kain ini. Masa saya harus paksa juga untuk dapat keuntungan dari kamu? Ini sosial saya. Coba. Jadi mereka pahami itu. Tidak semuanya keuntungan. Di Saudi ada satu pedagang selimut. Terkenal sekali di Saudi di Madinah. Ada satu orang miskin datang di musim dingin. Dia bilang, saya mau beli 6 selimut dengan harga 100 real.
Orang ini kelihatan miskin, bajunya biasa sekali. Lalu pegawai-pegawai itu bilang, tidak ada, di sini minimal 250 rial satu selimut. Musim dingin. Lalu pemilik toko lihat, langsung dia datang, dia mengatakan, dia bilang sampai kasih isyarat, sudah biar saya yang layani. Terus dia bilang, ada apa Bapak? Kalau kita mungkin bahasa Indonesia gitu, ada apa? Dia bilang, saya butuh musim dingin 6 buah selimut dengan 100 real. Ada nggak? Kata pemilik tokonya, ada. Semua di sini bisa Anda beli 100 real 6. Orang itu ambil semua, milih-milih, semaunya dia. Bawa ke kasir dibayar, entah sudah berapa ribu real harganya. Dibayar, lalu orang itu pergi. Lalu dia kumpul semua pegawai, lalu dia mengatakan begini, saya tahu kalian punya pertanyaan. Kata ownernya ini, saya tahu kalian punya pertanyaan. Dia bilang sama staff-staffnya. Mereka bilang, iya. Bagaimana bisa Anda jual 100 real dengan 6 selimut? 1 selimut 250 real minimal. Dia bilang, ketahuilah, kita ini jual tidak bisa pisahkan keuntungan ekonomi dengan sosial kita. Kalau ada orang mampu beli, bayar. Ini tidak mampu, di musim dingin. Lalu mereka bilang, kalau gitu kenapa Anda nggak kasih gratis saja? Kata si muslim pemilik toko ini, kita bedakan mana orang yang bawa duit mau beli dengan mana orang yang minta. Beda. Ini orang bawa duit mau beli, dia mulia, jangan kita hinakan. Tetap jual walaupun kita tahu kita rugi sebenarnya, tapi untuk bantu dia. Itu satu poin yang penting teman-teman sekalian. Yang terakhir masalah profesionalisme ini, kita tahu ini hadis Nabi SAW ya, yang sangat masyhur tentang masalah ini. Inna Allah Ta'ala yuhibbu idza amala ahadukum amalan an yutqina. Sesungguhnya Allah mencintai seorang yang apabila bekerja dia mengerjakan secara profesional. Ini profesional ini memang perlu kita kuasai dalam Islam. Artinya kita menguasai minimal bidang kita. Dan teman-teman jangan menutup diri dengan perkembangan yang ada, sistem yang ada, fasilitas yang ada, selalu inovasi, inovatif dan kreatif dalam membuat program. Ya, lahirkan program yang banyak dicontohi oleh orang. Tidak apa-apa. Kalau selama ini orang cuma selalu Madinah, Mekah, Jeddah, antum bisa buat gebrakan apa? Ke Taif. Antum bisa buat gebrakan ke mana? Buat aja ke Yambu, ke Abha. Banyak sekali kota-kota Saudi bisa didatangi, bisa buat program, bisa ini dan itu dan segala macam hal. Kemarin kami buat inovasi terbaru di Uhud Tour. Kami ganti City Tour Mekah yang tadinya pakai bus, kami ganti semua dengan GMC sekarang. Jemaah 270 orang dengan 30-40 GMC kami bayar. Tidak apa-apa, inovasi. Setelah kita hitung di HP masih ada anggarannya bisa masuk. Akhirnya lahirlah sebuah inovasi baru, City Tour Mekah dengan GMC. Semuanya pakai logo kami. Itu satu hal inovasi dan tidak ada masalah. Fasilitas buat tamunya Allah SWT itu diantaranya. Allahu a'lam. Baik teman-teman, ini mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf lebih waktunya.